Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Iswanto dari kelas F angkatan 2022. Baik, di sini saya akan melanjutkan video yang kedua, yaitu analisis regresi tunggal dan berganda dengan R. Koefisien korelasi hanya mampu menggambarkan kuat lebahnya hubungan dua variabel, namun tidak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan satu variabel tergantung Y. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan analisis regresi merupakan kelanjutan dari analisis korelasi karena yang dapat menentukan daya prediksi perubahan variabel Y akibat perubahan variabel X. Baik, untuk memanggil data, kita menggunakan kode ini dengan menyebutkan nama untuk menunjukkan lokasi di file. Nah, ini kode yang biasa dijalankan pada Google Colab atau pada Python. Data ini yang akan kita gunakan di analisis selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu analisis regresi tunggal. Analisis regresi dilakukan untuk melihat daya prediksi jika terjadi perubahan pada variabel X terhadap variabel Y. Jika analisis dilakukan pada satu variabel dengan dependen dan satu variabel independen, maka kita gunakan analisis regresi tunggal. Misalkan kita ingin melihat pengaruh sikap terhadap perilaku merokok. Kita masukkan script ini, maka outputnya pada konsol yang akan disan adalah sebagai berikut. Contohnya ini, minus 5,3524 dan 0,7952. Penjelasannya itu, dari output di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sikap perbedaan terhadap perilaku merokok dan kurung P value lebih kecil dari 0,01. Dari output tersebut juga terlihat multiplier record dalam kurung R pangkat 2 sebesar 0,30. Itu artinya variabel sikap mampu menjelaskan 30% variasi variabel perilaku merokok, sedangkan 70% sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Selain itu, kita juga dapat menuliskan persamaan regresinya. Rumus umum persamaan regresi adalah Y sama dengan A tambah BX. Jika kita masuk nilainya, maka persamaan regresi menjadi perilaku merokok sama dengan min 5,35 ditambah 0,79 sikap. Hal ini menunjukkan jika seseorang tidak memiliki sikap sama sekali, maka perilaku merokoknya adalah min 5,35. Sedangkan setiap satu poin kenaikan sikap anak menaikkan perilaku merokok sebesar 0,79. Nah, kita masuk ke dalam analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan jika ada lebih dari satu variabel independen dan memprediksi satu variabel dependen. Misal kita ingin mengetahui pengaruh sikap dan pengetahuan terhadap perilaku merokok, masukkan script ini. Kemudian kita run, maka di konsol akan muncul output berupa nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Output ini hampir sama seperti pada analisis regresi tunggal. Informasi dari output ini masih sangat minim karena tidak memberikan informasi signifikan. Untuk memunculkan output yang lebih lengkap, masukkan script ini, maka akan muncul output yang seperti di bawah ini. Nah, penjelasannya, ada dua hal yang dapat kita cermati dari output di atas, yakni uji statistik F dan uji statistik T. Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan uji statistik T adalah untuk melihat pengaruh satu variabel independen secara individual dan menerangkan variasi variabel dependen. Dari output di atas, nilai F adalah sebesar 25,42 dengan p-value lebih kecil dari 0,01, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan dan sikap secara bersama-sama berperan terhadap perilaku merokok. Dari output tersebut juga terlihat multiply R squared dalam kurung R pangkat 2 sebesar 0,33. Itu artinya variabel sikap dan pengetahuan mampu menjelaskan 33% variasi
variabel perilaku merokok. Sedangkan 67% sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari uji T, kita lihat nilai T sikap adalah 5,49 dan koefisien regresinya sebesar 0,69, sedangkan nilai T pengetahuan adalah 1,95 dan koefisien regresinya adalah 0,95. Uji signifikan kedua variabel ternyata ditemukan bahwa hanya sikap saja yang signifikan, yaitu dalam kurung P lebih kecil dari 0,01. 0,01. Sedangkan pengetahuan tidak signifikan yaitu dalam kurung P lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hanya sikap saja yang berpengaruh secara individual terhadap perilaku merokok. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut, yaitu perilaku merokok sama dengan min 8,47 ditambah 0,9 sikap ditambah 0,65 pengetahuan. Baik, ini adalah materi yang kedua, yaitu tugas video yang kedua. Kurang dalam mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.